Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isra Hatta. Pada hari ini saya akan berbicara mengenai belerang. Ya, ini dia belerang. Ya, belerang ini suatu zat kimia yang bersifat non logam dan belerang ini berwarna kuning, bentuknya serbuk, awalnya bongkahan ya, kemudian setelah dihaluskan menjadi serbuk seperti ini. Nah, belerang ini mempunyai nomor atom 16 dan nomor massa 32. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, belerang ini bisa kita manfaatkan pada pupuk ya, pada pupuk sulfat yang sering digunakan pada bidang pertanian, dan belerang ini juga bisa digunakan untuk mengobati jerawat ya. Nah, pada kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana cara pembuatan masker dari belerang. Nah, adapun bahan yang kita gunakan itu hanya dua. Yang pertama belerang, yang kedua minyak kelapa. Jadi kedua bahan ini dicampur, dibuat berbentuk pasta, kemudian diaplikasikan ke wajah untuk masker. Oke, kita coba aja. Kita siapkan wadah, ya. Kita siapkan wadah. Kemudian kita ambil belerangnya, ya kira-kira 2 sendok. Oke, ini 1 sendok. Kemudian 1 sendok lagi. Ya, kita buat 2 sendok aja. Kemudian kita campurkan dengan minyak ya. Kita tidak menggunakan air di sini, kita menggunakan minyak. Ya, boleh langsung dimasukkan ataupun diukur dulu. Jadi lebih baik diukur dulu ya. Ya, kita ambil 10 ml aja. Oke. Nah, kemudian dengan secara perlahan kita masukkan ke dalam belerang tadi. Pelan-pelan ya, ya. Nah, kemudian diaduk. Ya, dibuat berbentuk pasta. Oke, sedikit-sedikit sambil terus diaduk. Jangan terlalu kental ataupun terlalu encer untuk pembuatannya. Oke, ini sudah berbentuk pasta. Ini berbentuk pasta ya, tidak kental dan tidak encer. Ini kenyal-kenyal seperti ini nih pastanya. Oke, sebelum kita aplikasikan ke wajah kita, maka kita harus mencobanya dulu. Ya, kita cobanya dulu apakah kulit kita cocok dengan belerang ini atau tidak. Jadi caranya kita ambil kuas, kemudian kita ambil sedikit, kita oleskan di tangan. Oke ya. Nah, ini kita diamkan dulu kira-kira 5 menit. Kalau terjadi kemerahan dan iritasi, berarti kulit kita tidak cocok. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah saya diamkan tadi beberapa saat, kira-kira 5 menit. Nah, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi kemerahan ya, berarti belerang ini cocok untuk diaplikasikan di wajah kita. Jadi caranya kita ambil sedikit belerangnya ya, langsung kita ini harus bersihin dulu mukanya ya. Nah, jadi kita aplikasikan di wajah kita. Nah, belerang ini juga fungsinya untuk mengangkat pori-pori wajah yang telah pori-pori kulit yang telah rusak ya, atau bisa juga untuk mengecilkan pori-pori kulit ya. Jadi kalau pori-porinya agak besar-besar, jadi dengan kita sering menggunakan masker belerang ini, maka pori-pori wajah kita akan menjadi mengecil. Oke, nah ini juga bisa untuk menghilangkan flek-flek hitam ya, atau flek-flek penuaan pada wajah ya. Nah, jadi sangat banyak sekali kegunaan dari belerang ini. Nah, selain untuk mengobati, sebenarnya kenapa orang itu bisa berjerawat? Ada orang yang berjerawat, ada yang tidak berjerawat ya. Sebenarnya jerawat itu muncul karena apa? Karena kelenjar wajah kita ini kan punya kelenjar minyak di bagian permukaan kulitnya. Jadi jika kelenjar minyak itu memproduksi minyak yang berlebih, maka itulah akan menyebabkan jerawat. Karena minyak yang berlebih itu akan bercampur dengan bakteri ya, dan kotoran-kotoran, debu-debu yang lengket di wajah kita. Makanya kita harus sering membersihkan wajah. Jadi karena tadi minyak yang berlebih bercampur dengan bakteri yang ada di wajah kita, itulah munculnya jerawat. Jadi untuk mengatasinya bisa kita gunakan dengan belerang. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Juga belerang ini bisa digunakan untuk selain
selain untuk masker ya, bisa juga untuk mengobati kudis, kurap, panu, gatal-gatal dan sebagainya. Itu akan saya ceritakan nanti di video berikutnya. Untuk hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.